Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Pak Girang, selaku dosen mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul melakukan diskusi hari ini. Nah, pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai developing pricing strategies and program yang akan disampaikan oleh kelompok 5 yang terdiri dari Anissa Dea Amalia, EN Rosita, Elian Irfan Juliano, M. Zaki Ma'arif, Putri Berliana Ersa, Yasmin Naila, Nur Gustini, dan M. Rahman Al-Ghifari. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai saja sesi diskusi kali ini ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Anissa Dea. Kepada Anissa Dea dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas materi tentang memahami penetapan harga. Yang pertama, boleh di next. Materi yang pertama, kita akan membahas dulu definisi harga. Apa sih harga itu? Menurut Kotler, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, di mana elemen yang lain mendapatkan biaya. Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran, yaitu ada harga, produk, saluran, dan promosi, atau yang bisa kita kenal dengan 4P, yaitu price, product, place, and promotion. Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan atau income. Adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu produk, place, and promotion menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha. Jika harga merupakan pendapatan bagi pengusaha, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi perusahaan atau pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan pasar. Sedangkan elemen yang lain seperti produk, place, and promotion memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut. Boleh di next? Selanjutnya ada materi yaitu tentang lingkungan penetapan harga yang berubah. Penetapan harga mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak produsen menaikkan harga yang cukup kompetitif dalam kategori pasar swalayan. Internet juga memiliki andil untuk membalik tren penetapan harga tetap. Lalu, bagaimana sih internet memungkinkan penjual untuk membedakan antara pembeli dan pembeli untuk membedakan antara penjual? Yang pertama, dari segi pembeli. Kita mendapatkan perbandingan harga instan dari ribuan vendor. Kedua, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual. Dan yang ketiga, mendapatkan produk gratis. Dari segi penjual mendapatkan yang pertama, memantau perilaku pelanggan dan sesuaikan penawaran untuk individu. Yang kedua, memberi pelanggan tertentu akses ke harga khusus. Lalu, untuk keduanya, baik pembeli dan penjual, mendapatkan negosiasi harga dalam lelang dan bursa online atau bahkan secara langsung. Mungkin cukup sekian pemateri dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dea.
atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh EN Rosita. Kepada EN dipersilahkan. Halo, apakah EN sudah siap untuk menyampaikan materinya? Sepertinya EN terkendala oleh jaringan. Bagaimana kelompok 5? Apakah kita lanjut aja? Itu EN-nya baru masuk lagi. Tadi gangguan Oke. dari. Silakan EN. Oke, untuk EN, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi yang kedua? Jika sudah siap, bisa langsung disampaikan saja materinya. Halo, EN, apakah sinyalnya sudah baik? Oke, nampaknya EN masih sedikit terkendala oleh jaringan. Kita lanjut aja ke pematerian yang ketiga ya. Nanti kita balik lagi ke pematerian yang kedua. Bagaimana kelompok 5? Boleh. Oke. Selanjutnya, karena pemateri yang kedua terkendala oleh jaringan, kita beralih ke pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Elian. Kepada Elian dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Novi Fitriani selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagian selanjutnya. Boleh untuk Zaki digeser slide-nya. Ya, selanjutnya adalah pembahasan mengenai menetapkan harga. Perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kalinya saat mengembangkan produk baru. Saat memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau wilayah geografis yang baru, dan saat mengajukan penawaran atas pekerjaan kontrak baru. Perusahaan harus memutuskan di mana menempatkan produknya pada kualitas dan harga. Sebagian besar memiliki 3 atau hingga 5 titik atau tingkatan, dan menurut Marriott Hotels, pandai mengembangkan berbagai merek atau variasi merek untuk titik harga yang berbeda. Perusahaan merancang strategi branding untuk membantu mereka menyampaikan tingkatan kualitas harga dan layanan kepada konsumen. Selanjutnya. Nah, adapun langkah-langkah untuk menetapkan harga, yakni ada 6 langkah. Yang pertama adalah memilih tujuan penetapan dari harganya. Dari apa yang ada di slide, kita harus tahu secara lebih rincinya mengenai bertahan hidup. Terus keuntungan maksimum saat ini, pasar maksimum, skimming pasar maksimum, kepemimpinan kualitas produk, dan tujuan lainnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Perusahaan mengajarkan bertahan hidup sesuai dengan tujuan utama mereka, yakni dengan dihadapkan kepada kelebihan kapasitas, persaingan ketat, atau perubahan keinginan konsumen. Selama
harga menutupi biaya variabel dan beberapa biaya tetap, perusahaan tetap dalam bisnis. Kemudian keuntungan maksimum saat ini. Banyak perusahaan mencoba menetapkan harga yang sesuai dan memaksimalkan keuntungan saat ini, namun mereka memperkirakan permintaan dan biaya yang terkait dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan keuntungan maksimum untuk saat ini. Contohnya seperti arus kas atau tingkat pengembalian investasi. Nah, kemudian bahasan selanjutnya mengenai pasar maksimum. Beberapa perusahaan juga menginginkan maksimalnya pasar mereka. Mereka yakin volume penjualan yang lebih tinggi akan menurunkan biaya unit dan keuntungan jangka panjang yang lebih tinggi. Kemudian skimming pasar maksimum. Perusahaan yang memperkenalkan teknologi baru mendukung penetapan harga tinggi dan maksimal skimming pasar. Seperti halnya Sony sering menjadi praktisi harga skimming pasar, di mana harga mulai tinggi dan perlahan turun seiring waktu. Ketika Sony memperkenalkan televisinya yang HDTV pertama kalinya ke dunia pasar Jepang pada tahun 1990, harganya $43.000. Nah, kemudian harganya menjadi turun hingga $6.000 pada tahun 1993 dan kembali turun hingga $600 pada tahun 2010. Kemudian adalah kepemimpinan kualitas produk. Sebuah perusahaan memungkinkan bertujuan untuk menjadi pemimpin kualitas produk di pasar. Banyak merek perusahaan yang berusaha keras untuk menjadi kemewahan yang terjangkau. Dan tujuan lain yang terakhir yakni organisasi nirlaba dan publik memungkinkan untuk tujuan lain. Seperti sebuah universitas contohnya. Bertujuan untuk pemulihan biaya parsial, mengetahui bahwa harus bergantung kepada hadiah pribadi atau hibah publik yang menutupi biaya yang tersisa. Kemudian langkah yang kedua. Nah, setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan berdampak kepada pemasaran perusahaan. Nah, ini juga menjelaskan mengenai sensitivitas pasar, kemudian perkiraan kurva permintaan, analisis statistik dan eksperimen harga, elastisitas harga permintaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di slide, boleh digeser lagi, Zaki. Yang ketiga adalah memperkirakan biaya. Permintaan penetapan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan atau produk lainnya, yakni biaya yang mengatur dasar. Perusahaan ingin menetapkan harga yang mencakup biaya produksi, distribusi, penjualan produk, termasuk pengembalian yang adil atas upaya dan resikonya. Namun ketika perusahaan melakukan penetapan harga produk untuk menutupi biaya penuh mereka, profitabilitas tidak selalu membuahkan hasil yang bersih. Ini juga disebabkan oleh beberapa faktor terkait jenis biaya tingkat produksi, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, produk akumulasi, dan biaya target. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Eliad yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri yang keempat yang akan disampaikan oleh Zaki. Kepada Zaki, dipersilahkan. Mohon maaf Zaki, mic-nya masih di... Oke, terima kasih kepada saudari Novi Fitriani selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah selanjutnya ya, yaitu langkah keempat mengenai menganalisis biaya, harga, dan juga penawaran pesaing. Di dalam kisaran harga yang mungkin ditentukan oleh permintaan pasar dan juga biaya perusahaan, perusahaan itu harus memperhitungkan biaya dari pesaing, harga, dan juga kemungkinan reaksi dari suatu harga. Nah, jika penawaran perusahaan ini berisi fitur-fitur yang mungkin tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, itu harus mengevaluasi nilainya bagi pelanggan dan juga menambahkan nilai itu ke harga dari pesaing. Nah, jika penawaran pesaing ini berisi beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh suatu perusahaan, nah perusahaan itu pun harus mengurangi nilainya dari harga itu sendiri.
Nah, sekarang perusahaan dapat memutuskan apakah itu dapat mengenakan biaya lebih, sama, atau bahkan lebih rendah dari pesaing. Pengenalan atau perubahan harga apapun dapat memancing tanggapan dari pelanggan, pesaing, distributor, pemasok, dan juga pemerintah. Pesaing itu paling mungkin bereaksi ketika jumlah perusahaan itu sedikit, lalu produk homogen, dan pembeli sangat sangat mengetahui hal tersebut. Reaksi pesaing bisa menjadi masalah khusus bila perusahaan-perusahaan ini memiliki proposisi yang nilainya kuat, seperti yang dilakukan contohnya seperti Greenworks ya. Nah, Greenworks ini merupakan pasar pembersih alami yang dipelopori oleh generasi ke-7 dan produk pembersih metode Clorox Greenworks. Nah, yang sekarang itu menguasai 42% pangsa pasar. Itu contohnya saja ya. Nah, lalu bagaimana perusahaan mengantisipasi reaksi dari pesaing nih, misalkan dari contoh tadi. Nah, salah satunya itu caranya adalah berasumsi bahwa pesaing bereaksi dengan cara standar terhadap harga yang telah ditetapkan atau diubah. Nah, cara lainnya pun dengan menganggap pesaing memperlakukan setiap perbedaan harga atau perubahan sebagai suatu tantangan baru dan bereaksi sesuai dengan kepentingan sendiri pada saat itu. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu memilih metode penetapan harga. Nah, di dalam langkah ini terdapat merangkum 3 pertimbangan utama di dalam harga pengaturan, yaitu biaya menetapkan dasar ke harga, lalu harga persaing dan harga pengganti memberikan titik orientasi, dan juga penilaian pelanggan terhadap fitur-fitur unik menetapkan batas atas harga. Nah, perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari 3 pertimbangan tersebut. Nah, contohnya saya akan memeriksa 6 metode penetapan harga seperti penetapan harga markup, terus harga target return, harga nilai yang dipersepsikan, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate, dan juga harga jenis lelang. Nah, di keenam hal tersebut apa aja sih penjelasannya mungkin ya. Yang pertama dari harga markup itu. Nah, markup ini merupakan metode penetapan harga yang paling dasar dengan menambahkan standar markup dengan biaya produk. Nah, perusahaan konstruksi mengajukan tawaran pekerjaan dengan memperkirakan total biaya proyek dan menambahkan markup standar untuk keuntungan. Lalu yang kedua itu ada harga target return. Nah, di harga target return ini perusahaan menentukan harga yang menghasilkan tingkat laba atas investasi yang ditargetkan. Nah, utilitas publik ini yang membutuhkan pengembalian investasi yang adil sering menggunakan metode ini. Nah, contohnya seperti produsen pemanggang roti telah berinvestasi sebesar mungkin kurang lebih 1 juta rupiah atau lebih dalam bisnis yang ingin menetapkan harga untuk memperoleh 20% khususnya di 200.000. Nah, harga target return ini diberikan dengan rumus yaitu harga pengembalian target itu sama dengan biaya unit ditambah pengembalian yang diinginkan ditambah modal yang diinvestasikan penjualan per unit. Nah, itu untuk mendapatkan harga pengembalian target atau target return. Lalu yang ketiga adalah harga perceived nilai. Nah, semakin banyak perusahaan yang mendasarkan harga mereka pada pelanggan nilai keuntungan. Nilai yang dirasakan terdiri dari sejumlah input seperti citra pembeli tentang kinerja produk dan sebagainya. Perusahaan harus memberikan nilai yang menjanjikan oleh proposisi nilai mereka. Nah, contohnya itu misalkan menggunakan nilai yang untuk menetapkan harga dari konstruksinya. Misalkan ini ada $90.000 untuk harga traktor, lalu $7.000 untuk
ketahanan dari caterpillar unggul dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya ada harga nilai. Nah, harga nilai ini di dalam beberapa tahun terakhir perusahaan telah mengadopsi harga nilai. Nah, mereka memenangkan pelanggan setia dengan mengenakan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. Contoh lainnya, lalu yang ada juga harga going rate. Nah, perusahaan di dalam harga ini, perusahaan mendasarkan harga sebagian besar pada harga pesaing. Dalam industri yang menjual komoditas seperti baja, kertas, dan sebagainya, perusahaan ini biasanya mengenakan harga yang sama. Perusahaan yang lebih kecil mengikuti pemimpin, mengubah harga mereka ketika harga pemimpin pasar berubah daripada ketika permintaan atau biaya mereka sendiri berubah. Nah, harga yang sesuai tarif ini cukup populer. Jika biaya sulit diukur atau respons kompetitif tidak pasti, perusahaan merasa harga yang berlaku adalah solusi yang baik karena dianggap mencerminkan kebijaksanaan kolektif industri. Lalu ini ada lagi harga jenis lelang. Ini merupakan penetapan harga jenis lelang terutama dengan sejumlah pasar elektronik yang menjual segala sesuatu mulai dari mobil dan sebagainya yang karena perusahaan itu membuang kelebihan dari persediaan atau barang bekas. Contohnya ada jenis-jenis lelang utama seperti lelang bahasa Inggris atau tawaran naik. Ini memiliki satu penjual dan banyak pembeli. Lalu ada lelang Belanda atau tawaran menurun. Ini merupakan satu penjual dan banyak pembeli atau satu pembeli dan banyak penjual. Nah, lalu yang terakhir ada lelang tawaran penutup. Ini merupakan calon pemasok hanya mengajukan satu tawaran saja. Lalu langkah yang keenam, ini yang langkah terakhir, yaitu memilih harga akhir. Nah, metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, antara lain seperti dampak kegiatan pemasaran lainnya, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga bagi hasil dan risiko, dan juga pengaruh harga terhadap pihak lain. Lalu dampak kegiatan pemasaran lainnya, harga akhir harus mempertimbangkan kualitas merek dan juga iklan relatif terhadap persaingan. Dalam sebuah studi klasik, contohnya ada merek dengan kualitas relatif rata-rata, tetapi anggaran iklannya itu relatif tinggi. Lalu ada juga merek dengan kualitas relatif tinggi dan juga iklan yang relatif tinggi memperoleh harga tertinggi. Dan juga bagi para pemimpin pasar, hubungan positif antara harga tinggi dan iklan tinggi bertahan paling kuat di tahap akhir siklus hidup produk. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zaki yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita kembali lagi ke pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh EN. Sebelumnya apakah EN sudah siap untuk menyampaikan materinya dan apakah sudah tidak ada terkendala oleh jaringan? Moderator, mungkin pemateri atas nama EN terkendala sinyal ya, sama saya aja di backup ya. Oke, baik, kepada Dea dipersilahkan untuk memaparkan materi yang kedua. Ya. Sini saya akan melanjutkan materi tentang memahami penetapan harga, yaitu ada materi tentang bagaimana perusahaan menetapkan harga. Yang pertama, di perusahaan-perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh pimpinan harga tertinggi. Yang kedua, di perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi. Yang ketiga, manajemen puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum. Boleh di next?
Nah, di sini ada materi tentang psikologi konsumen dan penetapan harga. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen memandang harga dan apa yang mereka anggap sebagai harga aktual saat ini. Tidak ada pada harga yang ditentukan pemasar. Memahami bagaimana konsumen sampai pada persepsi mereka tentang harga adalah prioritas pemasaran yang penting. Ada 3 pertimbangan topik utama. Yang pertama itu ada harga referensi. Nah, harga referensi itu membandingkan harga yang diamati dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau kerangka eksternal. Kedua, ada inferensi kualitas harga, yaitu banyaknya konsumen yang menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Yang terakhir yaitu ada harga berakhir. Harga berakhir ini tuh harga yang diakhiri dengan 0 dan 5 juga populer dan dianggap lebih mudah bagi konsumen untuk memproses dan mengambil dari memori. Mungkin cukup sekian materi yang dari terakhir. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Dea yang telah memaparkan materi yang sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke pemateri yang kelima ya, yang akan disampaikan oleh Yasmin. Kepada Yasmin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi menyesuaikan harga. Perusahaan biasanya tidak menetapkan satu harga, tetapi mengembangkan struktur penetapan harga yang merefleksikan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, garansi, kontrak layanan, dan faktor lainnya. Yang pertama, ada penetapan harga geografis atau tunai, pertukaran, dan barter. Perusahaan akan menetapkan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda dan negara yang berbeda. Karena konsumen yang berbeda, maka harga disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen yang menjadi wilayah pemasaran. Yang pertama ada barter. Pembeli dan penjual langsung menukar barang tanpa uang dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Yang kedua ada kesepakatan kompensasi. Penjual menerima sebagian dari pembayaran tunai dan sisanya dalam bentuk produk. Produsen pesawat Inggris menjual pesawat ke Brazil dengan harga tunai 70% dan sisanya dalam bentuk kopi. Yang ketiga ada pengaturan pembelian kembali. Penjual menjual pabrik, peralatan, atau teknologi ke negara lain dan setuju untuk menerima produk pembayaran parsial yang diproduksi dengan peralatan yang disediakan. Perusahaan kimia membangun pabrik untuk perusahaan India dan menerima sebagian pembayaran tunai dan sisanya dalam bahan kimia yang diproduksi di pabrik. Yang keempat ada mengimbangi. Menjual menerima pembayaran penuh secara tunai, tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah besar uang di negara tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Slide selanjutnya. Yang kedua ada diskon harga dan insentif. Perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon dan insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume, dan pembelian di luar musim. Yang pertama ada diskon. Diskon yaitu pengurangan harga barang bagi pembeli karena pembayaran tepat waktu. Yang kedua ada diskon kuantitas. Pengurangan harga karena pembelian dalam jumlah banyak. Selanjutnya ada diskon fungsional, yaitu diskon yang diberikan oleh produsen kepada setiap anggota saluran dagang. Selanjutnya ada diskon musiman. Pengurangan harga kepada mereka yang membeli barang atau jasa di luar musiman. Yang terakhir ada insentif, yaitu pembayaran ekstra untuk mendapatkan partisipasi penjual perantara dalam program khusus insentif promosi, pemberian penghargaan kepada penyalur atas partisipasi dalam penjualan insentif pertukaran, dengan diberikan atas pengembalian produk lama ketika membeli barang baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih kepada Yasmin yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi yang keenam yang akan disampaikan oleh Putri Berliana. Kepada Putri dipersilakan. Iya, terima kasih kepada Novi Fitriani selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga promosi. Yang pertama, penetapan harga loss leader. Supermarket dan departemen store seringkali menurunkan harga merek terkenal untuk merangsang lalu lintas toko tambahan. Ini membayar jika pendapatan dari penjualan tambahan mengkompensasi margin yang lebih rendah pada item pemimpin kerugian. Yang kedua ada harga acara khusus. Penjualan atau penjual akan menetapkan harga khusus pada musim-musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan seperti saat ini yaitu Natal. Yang ketiga ada harga khusus pelanggan. Nah, harga khusus pelanggan ini penjual akan menawarkan harga khusus secara eksklusif kepada pelanggan-pelanggan tertentu. Contohnya, Road Summer Sport menawarkan kepada para anggota penawaran online eksklusif Run America Club dengan diskon harga 2 kali lipat dari harga untuk pelanggan reguler. Yang keempat, yaitu ada rabat tunai. Perusahaan otomotif dan perusahaan barang konsumen lainnya menawarkan potongan harga untuk mendorong pembelian produk pabrikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, ada pembiayaan berbunga rendah. Alih-alih memangkas harga, perusahaan dapat menawarkan pembiayaan berbunga rendah kepada pelanggan. Produsen mobil telah menggunakan pembiayaan tanpa bunga untuk mencoba menarik lebih banyak pelanggan. Lalu selanjutnya ada ketentuan pembayaran lebih lama. Penjual, terutama bank hipotek dan perusahaan mobil, memperpanjang pinjaman dalam periode yang lebih lama dan dengan demikian menurunkan pembayaran bulanan. Konsumen seringkali tidak terlalu khawatir dengan biaya atau tingkat bunga pinjaman dan lebih banyak tentang apakah mereka mampu membayar pembayaran bulanan atau tidak. Selanjutnya ada jaminan dan kontrak layanan. Perusahaan dalam mempromosikan penjualan dengan menambahkan garansi atau kontrak layanan gratis atau biaya rendah. Dan yang terakhir ada diskon psikologi. Strategi ini untuk menetapkan harga yang terlalu tinggi, kemudian menawarkan produk dengan penghematan yang besar. Misalnya 2,99 gitu. Next, boleh next? Ya. Selanjutnya ada penetapan harga terdiferensiasi. Perusahaan diskriminasi harga sering terjadi ketika perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga yang tidak mencerminkan perbedaan proporsional dalam biaya. Berikut ini adalah beberapa kondisi saat agar diskriminasi ini dapat diterima. Yang pertama yaitu pasar harus tersegmentasi dan segmen tersebut harus menunjukkan intensitas permintaan yang berbeda. Dan yang kedua, anggota di segmen harga yang lebih rendah tidak boleh menjual kembali produk segmen dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada pesaing tidak boleh menjual perusahaan di bawah harga yang lebih tinggi. Yang keempat, ada biaya segmentasi dan pengawasan pada pasar tidak boleh melebihi pendapatan tambahan yang diperoleh dari diskriminasi harga. Yang kelima, yaitu praktik tersebut tidak boleh menumbuhkan kebencian dan niat buruk pelanggan. Sebenarnya ini ada poin terakhir yang keenam, yaitu bentuk diskriminasi ini tidak boleh ilegal. Gitu. Sekian mungkin dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri Berli yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya ke pemateri yang ketujuh, yaitu Nur Gustini. Kepada Nur Gustini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk memaparkan materi yang akan saya bahas, yaitu memulai dan menanggapi perubahan harga. Nah, untuk memulai pemotongan harga, beberapa keadaan mungkin akan menyebabkan perusahaan menurunkan harganya. Salah satunya yaitu kelebihan kapasitas pabrik, perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkannya melalui peningkatan upaya penjualan, peningkatan produk, atau tindakan lainnya.
perusahaan terkadang mulai pemotongan harga untuk mendorong mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Entah perusahaan memulai dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya atau memulai pemotongan harga dengan harapan mendapatkan mangsa pasar dan biaya yang lebih rendah. Nah, untuk strategi pemotongan harga dapat menyebabkan jebakan lain. Yang pertama yaitu perangkat berkualitas rendah. Konsumen menganggap kualitas rendah. Yang kedua yaitu jebakan pangsa pasar yang rapuh, yaitu harga rendah membeli pangsa pasar, tetapi bukan loyalitas pasar. Nah, pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan dengan harga lebih rendah yang datang. Yang ketiga yaitu jebakan berkantong dangkal. Yaitu pesaing dengan harga lebih tinggi cocok dengan harga yang lebih rendah tetapi memiliki daya tahan lebih lama karena cadangan uang tunai yang lebih dalam. Yang keempat yaitu perangkat perang harga, yaitu pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka lebih jauh lagi, memicu perang harga. Pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik perubahan harga. Mereka mungkin berasumsi bahwa item tersebut akan diganti dengan model baru. Barangnya rusak dan tidak laku. Perusahaan dalam masalah keuangan harga akan turun lebih jauh atau kualitasnya telah berkurang. Perusahaan harus memantau atribusi ini dengan cermat. Next. Selanjutnya yaitu memulai kenaikan harga. Bisa di next. Keadaan utama yang memprovokasi kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tak tertandingi oleh keuntungan produktivitas menekan margin keuntungan dan membawa perusahaan ke putaran kenaikan harga yang teratur. Nah, perusahaan seringkali menaikkan harga mereka melebihi kenaikan biaya untuk mengantisipasi inflasi lebih lanjut atau mengendalikan harga pemerintah dalam praktik yang disebut harga antipasif. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah permintaan berlebihan. Ketika sebuah perusahaan tidak dapat memasok semua pelanggannya, ia dapat menaikkan harga, persediaan jatah, atau keduanya. Ini dapat menaikkan harga dengan cara-cara berikut yang memiliki dampak berbeda pada pembeli. Yang pertama yaitu harga kutipan tertunda. Nah, perusahaan tidak menetapkan harga akhir sampai produk selesai atau dikirim. Penetapan harga ini lazim dilakukan di industri dengan waktu tunggu produksi yang sama, seperti konstruksi industri dan alat berat. Yang kedua yaitu klausul eskalator. Perusahaan mengharuskan pelanggan untuk membayar harga hari ini dan semua atau sebagian dari kenaikan inflasi yang terjadi sebelum pengiriman. Klausul eskalator mendasarkan kenaikan harga pada beberapa indeks harga tertentu. Klausul terdapat dalam kontrak untuk proyek industri besar seperti konstruksi pesawat terbang dan pembangunan jembatan. Yang selanjutnya yaitu pemisahan. Perusahaan mempertahankan harga tetapi menghapus atau menetapkan harga secara terpisah satu atau lebih elemen yang merupakan bagian dari penawaran sebelumnya. Seperti pengiriman atau pemasangan gratis, perusahaan mobil terkadang menambahkan sistem hiburan audio kelas atau sistem navigasi GPS serta sebagai tambahan pada keadaan mereka. Selanjutnya yaitu pengurangan diskon.
Perusahaan menginstruksikan tenaga penjualannya untuk tidak menawarkan diskon tunai dan kuantitas normal. Mengingat resistensi konsumen yang kuat, pemasar berusaha keras untuk menemukan pendekatan alternatif yang menghindari kenaikan harga ketika mereka seharusnya melakukannya. Berikut ini beberapa yang populer. Yang pertama yaitu menyusut jumlah produk alih-alih kenaikan harga. Yang kedua yaitu mengurangi atau menghilangkan fitur produk. Yang ketiga yaitu menghapus atau mengurangi layanan produk. Yang keempat yaitu kemasan yang lebih murah atau ukuran kemasan yang lebih besar. Mengurangi jumlah ukuran dan model yang ditawarkannya. Dan yang terakhir yaitu menciptakan merek ekonomi baru. Sekian pematerian saya serahkan kepada Ya, terima kasih kepada Nur Gustini yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita beralih ke pematerian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Muhammad Rahman Al-Ghifari. Kepada teman dipersilakan. Oke, siap. Baik, di sini saya akan menanggapi perubahan harga pesaing. Secara umum, respon terbaik bervariasi sesuai situasinya. Perusahaan harus mempertimbangkan tahapan produk dalam siklus hidup. Kepentingannya dalam portofolio perusahaan, niat dan sumber daya pesaing, sensitivitas harga, dan kualitas pasar. Perilaku biaya dengan volume dan peluang alternatif perusahaan. Nah, di pasar yang ditandai dengan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan produk tambahannya. Jika tidak dapat menemukannya, mungkin perlu memenuhi pengurangan harga. Di sini bisa dilihat pemimpin merek juga menghadapi merek toko dengan harga lebih rendah. Ada 3 kemungkinan tanggapan terhadap pesaing berbiaya rendah adalah yang pertama ada lebih jauh membedakan produk atau layanan, yang kedua memperkenalkan usaha berbiaya rendah, dan yang ketiga menemukan kembali sebagai pemain berbiaya rendah. Di pasar produk juga yang tidak homogen, perusahaan memiliki lebih banyak kebebasan. Ini perlu mempertimbangkan hal-hal berikut seperti 1, mengapa pesaing mengubah harga? Yang pertama untuk mencari pasar, yang kedua untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas, yang ketiga untuk memenuhi kondisi biaya yang berubah, dan yang terakhir untuk memimpin perubahan harga di seluruh industri. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Muhammad Rahman Al-Ghifari yang telah memaparkan materinya. Dan itulah pemateri yang terakhir dari kelompok 5. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pematerian yang disampaikan oleh kelompok 5 ini telah selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan yang menyimak presentasi dari kelompok 5 dari awal hingga akhir, dan saya sebagai moderator, dan saya Novi Fitriani sebagai moderator dari kelompok 5, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah stop recording.